Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua dari Kusnoval dan Kang Zen. ya tadi kan Kang Zen udah ditanya-tanya lagi tuh Ya. sama si Koko. Mungkin beberapa pertanyaan dari Koko ya. Ya, ya. Dan saya yang nanya lagi, baik lagi. Siap, deh. Nah, yang pertama, mengatasi insecure beribadah ataupun hal yang lain, merasa ya cukup nggak baik, kayak merasa kayak contohnya kayak nggak pantas buat beribadah, kayak malah kayak malu kayak berdoa sama Allah gitu lah. Ini malunya sama Allah apa sama orang nih? Sama Allah, sama yang di atas mungkin. Oh, sama orang juga. Malu semuanya lah. Ya malu segi dari semuanya. Gitu ya. Oke. Baik gini. Pertama kita pahami mana dari riya itu ya. Riya itu artinya ingin dilihat ya. Cuman kalau di mana secara mendalam seseorang itu akan dikatakan riya ketika satu, dia beribadah ingin dilihat oleh manusia. Dua, dia tidak jadi beribadah karena takut dilihat oleh manusia. Itu juga bagian dari riya nih. Misalnya saya dulu pernah mengalami itu ya waktu sekolah di SMA itu pengen sholat sholat duha, mau berangkat mau sholat duha, di depan saya lewat masjid itu ya, itu banyak cewek-cewek sedang duduk tuh. Jadi kalau saya habis wudhu kelihatan tuh lewat sana, aduh malu nggak enak nanti disangka sok alim lagi, nggak jadi sholat duha akhirnya. Nah itu juga riya tuh. Nah, gitu. Nggak jadi beramal soleh karena malu dilihat oleh manusia. Nah, itu riya. Nah bagaimana kalau malunya itu kepada Allah? Malunya kepada Allah. Pertama ya, malu kepada Allah itu sangat bagus. Yang menjadi nggak bagusnya itu adalah ketika kita salah merespon rasa malu itu. Contohnya gimana tuh Kang Zen? Ya itu contohnya adalah, saya ini banyak dosa ya Allah, malu ibadah sama kamu, saya nggak usah ibadah, udah ke neraka aja. Nah itu kan bahaya. Nah, satu sisi dia sadar banyak dosa, dia malu, tapi dia salah meresponnya. Kenapa? Karena dia hanya memandang Allah sebagai yang maha menghukum, ya, yang maha bertindak tegas, ya. Dia tidak memandang Allah sebagai yang maha pengasih, maha penyayang. Padahal hampir semua pekerjaan kita diawali dengan kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Jadi sebelum kita memikirkan Allah itu akan menghukum kita dan sebagainya, yang pertama kali harus kita pikirkan Allah akan menyayangi kita. Allah akan mengasihi kita. Maka rasa malu itu ya kita tindak lanjuti, ya Allah saya malu, banyak maksiat, saya janji nggak akan berbuat maksiat lagi. Engkau maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Nah, gitu harusnya. Berarti mau sebanyak apapun dosa kita, meskipun kita ada niat untuk bertaubat, itu bakal diterima lah ya. Terimalah, ya Allah maha penerima tobat selama tobat kita betul, bukan tobat sambal. Iya, yang udah tobat malah dilakuin lagi. Tobat sambal tahu kan? Iya, iya. Pedes. Malah makan lagi. Terus. Tuh guys, jadi sebanyak apapun dosa lu, kayak setidaknya kalau misalnya lu ada niat buat tobat lah ya, apalagi di bulan puasa ini, Ya. itu bakal diterima sama yang di atas lah emang Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasanya itu bukan bakal diterima, pasti terima, tapi lebih kepada keyakinan kita Allah pasti nerima gitu. Itu yang penting kita bangun. Ya. Jadi kita tidak mendikte Allah menerima atau tidak menerima karena itu hak Allah. Iya betul. Tapi yang bisa kita dikte, kita kendalikan adalah kita punya keyakinan Allah Maha Pengampun. Allah pasti nerima tobat saya. Tapi keyakinan kita, ya itu penting kita punya keyakinan begitu. Dan keyakinan itu bisa tumbuh, bisa timbul manakala kita sungguh-sungguh bertobatnya. Tapi kalau tobatnya asal-asalan ya keyakinan itu nggak akan timbul. Malah jadi hancur gitu ya, Malah hancur. Malah diulangin tobat sambel. Nah, tobat sambal tadi. Yakin Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nggak ada lagi bisa ngampuni Allah, ngampuni selain Allah gitu. Cuman Allah. Apalagi kan kayak apa remaja-remaja kan pasti lagi umurnya lagi pengen bandel lah ya. Ya. Apalagi banyak di sosmed tuh yang beredar kayak anak SMP udah ngebacok orang, ngebunuh-bunuh orang itu banyak gitu ya. Jadi Ya. kayak Innalillah. kayak miris itu juga saya ngeliatnya mungkin itu bocil juga Ya. tersadarkan apa yang telah dia lakukan. Mungkin kalau dosanya itu kayak mungkin kalau bisa dosanya kayak mungkin ngebully teman itu kan masih lisan ya. Nggak ngerugiin sampai nyawa. Ini kalau sampai ngebunuh kan Ya, betul. dosa kita itu nyawa juga hilang gitu ya. Ya. Makanya dalam Islam itu
cuma ada dua istilah sebetulnya, mukalaf dan goiru mukalaf. Mukalaf itu orang yang sudah dibebani hukum, nah, goiru mukalaf itu orang yang belum dibebani hukum. Ya artinya hanya ada anak-anak dan dewasa. Cuman dalam perspektif mungkin psikologi apa istilahnya, ada anak-anak, ada remaja, baru dewasa begitu. Iya betul. Jadi ada istilah kenakalan remaja. Sebetulnya ketika dia sudah mukalaf, sudah dapat beban hukum, sudah mimpi basah kalau laki-laki itu, ya itu sudah dianggap dewasa. Ya, jadi dia tidak merasa, kan kadang yang jadi khawatir kan begini, saya masih anak-anak nih, masih di bawah umur, saya bacok orang juga aman-aman aja. Jadi kayak malah nggak bebas gitu lah. Nah, ya, padahal dia sudah bisa itu, Iya. udah bisa nerima itu, mudah mukalaf, sudah bisa dibebani hukum. Tapi kalau misalnya untuk di negeri kita malah kayak dibebasin lah ya, kayak mungkin masih bocah juga jadi malah dibebasin gitu lah ya. Ya, itu dihukum sih, cuman hukumnya ringan kan ya. Hukumannya tidak seberat kalau orang Kalau memang dewasa. udah dewasa, Ya. remaja. Cuman ya sudah, itu memang di Indonesia sudah terlanjur ada istilah remaja. Jadi ada istilah kenakalan Remaja. remaja ya. Padahal remaja nakal, bukan nakal ya, itu berbuat jahat. Itu nakal apa jahat sih kalau ngebacok itu? Sebenarnya kalau misalnya mau nakal mungkin sewajarnya aja lah ya. Tawuran itu kan bukan nakal. Nggak, Jahat. kalau misalnya untuk tawuran mungkin dari memang pengen sama-sama tawuran ya. Ini kalau misalnya memang dari satu pihak kita pengen ngebunuh, ya Oh itu jahat. itu lebih jahat dibanding kita tawuran nih kan ya. Ya, tawuran udah kayak perang ya. Iya, mungkin kalau bisa di zaman, kalau bisa di film-film atau di anime-anime mungkin perang gitu ya, antar kerajaan mungkin gitu ya. Jadi jahatnya masih fair itu tawuran. Iya, ya. Ya mungkin ya kalau misalnya kita ngebacok orang yang kayak misalnya lagi jalan terus dibacok, Iya, iya, iya. kan malah dosanya mungkin bisa lebih besar gitu kan ya. Iya. Jadi dari mendukung tawuran ya. Yang maksudnya kan kayak itu bukan gitu kan, mungkin kalau misalnya itu kan lebih masuk ke kenakalan remaja kayak gitu ya. Mungkin ya. Itu udah dikategorikan kenakalan remaja. Kalau misalnya udah ngebaca itu ke gangster itu kan udah lebih membahayakan ya. Terus kalau misalnya yang di mana tuh, yang di konten bukan, yang pas di Bandung itu, yang di Kiara Condong tuh yang baru-baru itu kan juga tuh orang yang lagi jalan dibacok juga. Kan kayak banyak juga tuh kok yang dirugiin gitu kan ya. Jadi ya semoga aja orang yang kayak gitu cepat disadarkan lah ya. Amin. Yang rugi dia sendiri dan keluarganya. Ya kalau dia sadar ya Kang ya. Iya, betul. Kalau enggak mah ya mau gimana, tetap dilanjut. Iya. Oke, kita lanjut. Kalau misalnya diperpanjang takut panjang ntar. Kalau diperpendek takut pendek. Betul juga. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Iya. Mengatasi orang yang membuli kita saat mau beribadah atau hal yang lain. Contohnya nggak boleh gimana nih? Contohnya ya sama kayak Kang Zen tadi, kalau misalnya kita mau sholat malah dibilangnya, lu mah sholat pengen biar dibilang keren mungkin gitu lah ya. Ya nggak boleh gitu ya. Ya sholat suci, biar apa sih lo sholat gitu lah ya. Iya. Soalim Yes. gitu ya. Membuli dengan kata-kata ya. Ya meskipun itu kata-kata yang mungkin menurut dia biasa, Ya. kan belum tentu di hati kita bisa menerima. Ya. Nah, ini buat teman-teman yang mau beribadah terus ada yang ngebully ya. Selama bulinya itu nggak sampai ke ranah fisik, lanjutin ibadah. Karena itu bagian dari ujian. Nah, cuma diomongin doang, ya harusnya yes, ini ada yang ngomongin saya ibadah, ini berarti saya ibadahnya serius. Nabi aja gitu. Nabi itu menegakkan Islam itu bukan hanya dibully, tapi dilempar di batu, kotoran, diludahin kan gitu. Ya, benar-benar. Itu bulinya sudah Lebih parah. parah gitu. Parah banget, Kalau kita ya. kan hanya sekedar kata-kata, kadang mungkin cuma ngegoda sih niatnya. Cuma kan ada yang bilang perkataan itu lebih jahat dibanding ngelakuin gitu ya, mungkin. Ya, perkataan itu bisa lebih kejam daripada perbuatan. Iya. Bisa lebih. Tetapi kalau mau jujur ya, lebih mending mana ya, dihina tai ya, tai lu misalnya ya, atau langsung nggak ngomong apa, lempar tai aja gitu. Mending mana nih? Ya kan soalnya kalau saya lebih memilih kayak dilemparin tai mungkin lah ya. Oh, gitu. Ya, soalnya gimana ya? Mungkin mental orang kan beda-beda. Nah, soalnya. itu dia. Mental orang beda-beda. Betul. Entah kalau misalnya orang mungkin kayak untuk berkatain, lu so suci mungkin segitu doang. Ya, aduh jadi kayak jadi nggak jadi sholat gitu. Nggak jadi mungkin sholat ya. Jadi kayak aduh Ya. nggak jadi lah gitu kan. Ya, apa? Jadi kan betul, semua kembali ke diri masing-masing. Mental manusia kan ya. Mentalnya ya.
Jadi tidak selalu kata-kata lebih tajam daripada perbuatan, tetapi bisa jadi kata-kata lebih berdampak Iya. ya, daripada perbuatan. Kan soalnya banyak juga yang akibat dari perkataan mungkin kan ada yang sampai bunuh diri, Oh. ada yang ya pokoknya kan banyak juga Betul. kasus-kasus kayak gitu kan. Ya. Nggak cuma sekarang lah, mungkin dari Ya. tonton dari awal ya udah lama itu mungkin udah ini ya, Ya. banyak yang bunuh diri gara-gara kasus perkataan gitu ya. Ya, ya. Membuli gitu kita sampai ada orang yang meninggal Ya, juga betul, gitu. Jadi kan ya memang mereka lagi ke mental gitu Ya, ya. setuju. Ya, Tuh guys, pokoknya omongan manusia itu sebenarnya harus dibatasin juga ya. Meskipun gue sendiri juga ya kadang-kadang belak-belakan gitu. Jadi bertobat ya. Ya gue step by step gitu berubah. Ya begitulah, gue dikit-dikit berubah gitu ya. Mantap. Seharusnya kalau semakin dewasa kan mungkin lebih bisa berpikir. Iya, betul. Betul. Kalau misalnya lu udah makin umurnya tua, kalau misalnya nggak bisa diubah kayak cuman lu umur tua, tapi Ya. sikap lu kayak bocah gitu ya. Iya. Itu mungkin sekarang yang di prinsip saya gitu ya. Jadi BTN ya. Bocah tua nakal. Aduh. Dari pusing sendiri kalau misalnya dikit-dikit pas SMA. Oke, terima kasih Kang Sen atas Ya, ya, waktunya ya. Kang Sen. Ya, sama-sama, Mungkin Dede. ada perkataan yang mungkin yang salah gitu, tolong dimaafkan ya. Sama-sama. Sama-sama ya, teman-teman ya. Ya, Para konco ya istilahnya. Nah, terima kasih semuanya guys. Bakal ketemu lagi ke konten pedoman selanjutnya bersama Yuninko Kratos Nagara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.